Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini rekan-rekan? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua diizinkan untuk berkumpul ya, berdiskusi pada mata kuliah micro teaching. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yusriani Mulfa dari PGMI 6B. Di sini saya bersama dosen tercinta kita, dosen yang sangat inspiratif ya, Ibu Fenty Inayati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan Ibu mengenai keterampilan bertanya. Di sini saya langsung bacakan saja. Mengenai keterampilan bertanya, mengapa kita ini harus punya keterampilan dalam melakukan pertanyaan atau diskusi? Oh iya. Ya tentu saja keterampilan bertanya itu adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Misalnya kayak kita ingin tahu penguasaan siswa itu sudah sampai mana. Misalkan jangan sampai guru sudah menjelaskan A, B, C, D. Nah, kemudian untuk supaya mengetahui bahwa anak itu sudah paham, anak itu sudah menguasai konsep yang kita sampaikan, nah itu bisa dilakukan dengan pertanyaan. Jadi dengan pertanyaan ini mungkin kita bisa menggali pengetahuan yang lebih luas lagi. Ya betul. Jadi kan keterampilan bertanya itu adalah intinya seorang pernyataan dari seorang guru untuk mendorong supaya siswa itu berpikir, keterampilan berpikir kritisnya meningkat, gitu, nah itu. Dan pengetahuan yang dia ketahui itu dari pertanyaan yang guru sampaikan dia bisa menemukan. Di sini ada pertanyaan selanjutnya Ibu, mengenai pengertian dari keterampilan bertanya. Nah, menurut Ibu, apa itu pengertian dari keterampilan bertanya? Oh ya, jadi tadi ya sudah disampaikan keterampilan bertanya itu adalah kita guru menyatakan atau pernyataan seorang guru untuk merangsang berpikir peserta didik supaya konsepnya itu dia temukan, misalkan. Jadi kan tidak dengan penjelasan, tapi bahwa dia menemukan sebuah konsep itu dari ada stimulus dari guru. Misalkan. Jadi terjadi interaksi yang interaktif. Ya betul. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya juga Ibu, mengenai dampak positif dari pertanyaan. Menurut Ibu, apakah kira-kira dampak positif yang akan diperoleh ketika kita menyampaikan pertanyaannya kita? Ya, jadi tentunya ya dengan bertanya itu seorang guru akan memberikan dampak positif untuk peserta didik, diantaranya membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Kan kalian berbeda ketika guru bertanya, kan minatnya akan lebih tinggi dan seriusnya atau rasa ingin tahu anak akan lebih tinggi lagi. Berbeda ketika dengan yang lainnya, atau juga memusatkan perhatian peserta didik. Jadi perhatian peserta didik itu akan terpusat dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang guru. Kemudian tentunya mengembangkan sikap aktif. Jadi anak-anak akan lebih aktif ketika dilakukan dengan bertanya, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kesempatan belajar mandiri. Nah, dengan lontaran pertanyaan itu otomatis anak tidak langsung disuguhi, tapi dia mampu belajar dengan mandiri. Dan juga tentunya ini bisa mendiagnosis kesulitan belajar. Jadi dengan bertanya itu nanti kita akan bisa memetakan nih sebagai seorang guru, misalkan, oh ternyata dengan lontaran pertanyaan yang saya tanyakan, si ini mengalami kesulitan A, si ini mengalami kesulitan B, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada juga pertanyaan mengenai jenis-jenis pertanyaan. Mungkin di sini maksudnya
jenis-jenis pertanyaan yang akan menimbulkan keterampilan dalam proses bertanya. Ya, Kira-kira apa saja itu, Ibu? Nah, jenis pertanyaan itu sebetulnya kalau merujuk pada keterampilan taksonomi Bloom dari mulai C1 ya, kalian ingat ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 misalkan. Jadi ketika kita sebagai seorang guru bertanya itu tidak sembarangan bertanya sesuai pola ya. Tetapi pertanyaan itu tentunya yang ada rumusnya, yang ada standarnya. Nah, di sini saya hitungan ya ada 6, kalau ada 6 gitu ya. Yang pertama adalah ada pertanyaan ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Tapi kalau sekarang itu karena taksonomi Bloom-nya sudah dengan Anderson ya, sudah kolaborasi dengan Anderson. Jadi pertanyaan ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi dan mencipta. Yang terakhir Ibu, ada apa saja kira-kira komponen dalam keterampilan bertanya? Menjawab Ibu. Ya, tentunya di sini mungkin kalau komponennya langsung saja kita pada contoh saja sebagai seorang mahasiswa, misalkan pertanyaan ingatan itu kayak gimana misalkan. Jadi kalian paling nanti kalau bikin soal ya harus bisa juga. Jadi yang termasuk pertanyaan ingatannya seperti apa. Kalau komponen kan di pertanyaan memang ya itu saja komponennya, ada pertanyaan, ada guru yang nanya gitu ya. Kita langsung saja pada jenis yang pertama, pertanyaan ingatan. Pertanyaan ingatan itu intinya adalah guru menginginkan murid itu mengenal atau mengingat kembali dari apa yang sudah disampaikan. Misal contoh pertanyaannya, misalkan kapan Candi Borobudur dibangun, misalkan, atau kapan Nabi Muhammad dilahirkan, misalkan guru sudah menjelaskan ABCD misalkan. Jadi hanya recall, hanya mengingat kembali dari apa yang sudah disampaikan. Biasanya apa, di mana, kapan, misalkan siapa nama ibu Nabi Muhammad, misalkan kapan Nabi Muhammad dilahirkan, atau di mana letak, atau seperti itu. Biasanya itu pertanyaan ingatan, kalian harus ingat di antaranya contohnya seperti itu. Berarti untuk salah satu contoh pertanyaan ingatan ini, siswa atau peserta didik ini dibantu untuk mengingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh pendidik. Iya, betul. Baik, seperti itu mungkin Ibu. Ini saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah terhimpun. Selanjutnya ada pemahaman ya sekarang. ya mengenai pertanyaan pemahaman. Ya, jadi memang harus dirinci ya, mahasiswa harus tahu misalkan walaupun udah sering dengar ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi, tetapi pada prakteknya seperti apa. Nah, yang kedua itu adalah pertanyaan pemahaman. Pertanyaan pemahaman ini seorang guru meminta siswa untuk membuktikan bahwa anak itu paham, ya, bahwa bagaimana apa yang sudah dipelajari itu dia bisa organize, bisa menyusun misalkan ya. Biasanya kata-katanya dengan uraikan, gambarkan, deskripsikan, bandingkan, sebutkan perbedaan, misalkan jelaskan dengan bahasa kamu sendiri, misalkan ya. Misalkan sebutkan perbedaan antara misalnya sholat fardu dengan sholat sunnah, misalkan sebutkan perbedaan antara wajib misalkan dengan jaiz, misalnya. Jadi pemahaman itu seperti itu. Ya. Selanjutnya mengenai pertanyaan aplikasi, kira-kira bagaimana? Ya. Untuk pertanyaan aplikasi itu sebetulnya seorang guru menginginkan jawaban siswa itu berupa penerapan teori. Jadi penerapan teori yang sudah dipelajari. Jadi tidak hanya menuntut hanya ingat saja tentang teorinya, tapi penerapannya seperti apa. Misalkan udah tahu teorinya, hukumnya, dalilnya, jadi dituntut memanfaatkan teori atau menerapkan teori atau hukum atau dalil gitu ya dalam menyelesaikan masalah. Misalnya kita ini sebagai
seperti itu. Atau misalkan kita udah tahu dalil atau kaidah misalkan al-aslu bil amri lil wujub, asal dalam perintah itu wajib misalkan. Coba anak-anak misalkan terapkan dalil tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, seperti itu. Oke, ya. Selanjutnya Ibu mengenai pertanyaan analisis menghendaki siswa berpikir kritis dan mendalam. Ya betul. Nah ini yang keempat itu sudah hot, pertanyaan yang higher order thinking skill. Kan ada lot ya tadi, low order thinking skill itu kayak pertanyaan ingatan, hanya sekedar mengingat, itu adalah masuknya kategori pertanyaan yang lot. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan, pertanyaan yang tidak menuntut pemikiran yang gimana. Setelah itu ada mods, middle order thinking skill, kayak pemahaman itu udah ke mods ya. Kemudian penerapan juga sudah mods. Nah, tapi dari mulai pertanyaan analisis ini sudah masuknya ke hot, higher order thinking skill. Nah, kita sekarang ada edaran dari pemerintah ya bahwa guru-guru saat ini harus memampukan peserta didik itu sampai berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, harus sampai hot. Dan pertanyaannya seperti ini, pertanyaan yang analisis. Jadi pertanyaan analisis itu tadi proses berpikir dalam merespon pertanyaan analisis, misalkan kayak coba identifikasi bukti-bukti bahwa kamu menyimpulkan seperti ini, misalkan bagaimana karakter tokoh utama dalam cerita Kancil dan Buaya itu, misalkan yang tamak itu seperti apa, bagaimana, kan butuh analisis kan ya. Nah jadi semacam analisis seperti itu. Mengenai pertanyaan sintesis, kira-kira apa nih yang apa namanya digali dari pertanyaan sintesis? Oh iya, sintesis itu kan temuan ya. Jadi seorang guru meminta kepada peserta didik untuk menampilkan pikiran yang orisinil gitu, yang murni gitu, yang kreatif. Jadi nggak nyontek dari yang lain, tetapi memang yang sintesis itu idealnya intinya seorang guru memohon kepada murid untuk tadi memunculkan ide gagasan yang murni, kreatif, orisinil, misalkan dengan beberapa cara, misalkan seperti itu untuk memecahkan sebuah masalah. Misalnya di sini ada contohnya, misalkan anak dikasih bacaan, misalkan, menurut kamu apa sih judul yang tepat untuk bacaan tersebut? Itu kan anak orisinil kan? Misalkan kayak ini, saya mau judulnya pengen Kancil dan Buaya, enggak, saya mau pengen apa? Nah, itu kan ada dituntut untuk berpikir orisinil, misalkan. Kemudian boleh nggak kamu melanjutkan cerita dari sepotong kisah yang ibu sampaikan, misalkan. Jadi ada temuan, ada pemikiran orisinil yang bisa dimunculkan oleh murid. Baik. Selanjutnya bisa Ibu sampaikan juga mengenai pertanyaan evaluasi menurut proses berpikir yang lebih. Oh iya, nah, jadi yang dimaksud dengan hot, higher order thinking skill itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi dari mulai C4 tadi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi evaluasi itu tidak hanya memiliki satu jawaban yang benar. Jadi siswa dituntut memberikan penilaian atau tanggapan terhadap persoalan yang ditampilkan. Misalkan kita bisa bertanya, bagaimana menurut pendapat kamu dengan program A misalkan ya, atau apa pendapatmu ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan misalkan. Jadi itu seperti mudah, tetapi sebetulnya itu adalah berpikir tingkat tinggi. Misalkan nanti anak kan berbeda-beda, misalkan bagaimana pendapatmu ketika melihat temanmu yang buang sampah sembarangan misalkan, seperti itu. Iya, selanjutnya Ibu ya, bisa tolong Ibu sampaikan juga mengenai komponen keterampilan bertanya dasar. Oh ya, jadi intinya komponen keterampilan bertanya dasar itu menyampaikannya jelas dan singkat, ada pemberian acuan, ada pemberian waktu berpikir ya, bagaimana penyebaran gitu ya, jangan hanya itu saja, misalkan seperti itu. Selanjutnya ini yang terakhir mungkin Ibu ya. Ya betul, terakhir ya, tidak terlalu lama ya. Bisa Ibu sampaikan juga mengenai komponen keterampilan bertanya.
Oh ya, jadi pertanyaan itu ada pertanyaan dasar, ada lanjutan. Untuk komponen pertanyaan lanjutan itu bisa mengubah tingkat kognitif dari tadi asalnya C1 jadi C2. Misalnya ketika siapa nama ibu Nabi Muhammad misalnya, kemudian itu kan baru dasar, kemudian ada pertanyaan lanjutan yang levelnya lebih tinggi lagi. Terus pertanyaan pengaturan urutan, kemudian peningkatan terjadinya interaksi, dan masih banyak lagi sebetulnya. Jadi seperti itu. Terima kasih Ibu atas jawaban dari setiap pertanyaan yang tersaji ya. Di sini kita cukupkan sekian ya mengenai keterampilan bertanya. Jadi rekan-rekan juga bisa nanti memahami lebih dalam lagi mengenai keterampilan bertanya, karena di sini banyak sekali variasinya, banyak sekali variasinya. Selanjutnya ini ada sesi kesimpulan dulu nih dari mahasiswa. Jangan-jangan kita berdua ngobrol mahasiswanya. Baik, saya tunjuk saja mungkin ya dari mahasiswa untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh dosen hebat kita Ibu Fenty. Silahkan Teh Asri. Silakan Teh Asri. Pokoknya sekemampuan saja dari apa yang sudah kita sampaikan ini berdua. Ada nggak misalkan yang nempel gitu ya? Maksudnya ini gimana? Kesimpulan yang saya ambil, Bu. Jadi menurut saya dari apa yang disampaikan oleh Ibu dan dari pertanyaan-pertanyaan dari Yusri, kesimpulannya adalah bahwa ketika kita bertanya ada baiknya mengikuti aturan-aturan yang ternyata sudah ada, bagaimana cara bertanya dengan baik dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu kalau menurut saya, karena atau mengikuti aturan komponen-komponen yang sudah tadi disampaikan seperti itu. Ya, baik. Ya, terima kasih Teh Asri. Coba Teh Suci. Ya. Bahwa keterampilan bertanya itu adalah salah satu keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seorang guru, karena setiap pembelajaran itu jadi ketika guru bertanya, memberikan pertanyaan kepada murid, ya itu akan menjadi sebuah rangsangan untuk mendorong siswanya untuk berpikir kritis gitu. Jadi merupakan keterampilan bertanya ini juga merupakan stimulus untuk murid gitu ya, stimulus dari guru untuk murid supaya bisa mengingat kembali materi apa yang telah disampaikan oleh gurunya sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih Teh Suci dan ya, berhubung sudah habis pertanyaannya dan kita akan menghemat energi untuk diskusi di kemudian nanti gitu ya. Nanti kita akan berjumpa lagi pada mata kuliah yang sama insyaallah. Dari saya dicukupkan sekian. Saya Yusri Nova, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.